Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Mukti. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah asal muasal jalan Santiong Kota Cimahi yang begitu angker. Bayangkan ada sebuah jalan yang begitu kecil dan tanjakan yang cukup panjang di Kota Cimahi. Jika siang hari ia tampak biasa saja dan cukup sejuk dan menyegarkan. Jalanan ini menghubungkan antara kawasan pemukiman dengan jalanan besar. Tapi ketika malam turun, suasana di Jalan Santiong berubah sangat drastis. Jalan itu menjadi lengang. Lampu jalan yang redup, udara yang begitu terasa sangat dingin. Dan keheningan kerap pecah oleh suara-suara yang tak seharusnya ada. Jalan ini dikenal sebagai Jalan Santiong. Sebuah nama yang bagi seorang terdengar biasa saja, tetapi bagi seorang warga Cimahi, ia adalah simbol yang menakutkan. Malam demi malam, Santiong selalu menyimpan sebuah cerita. Entah itu penampakan, suara-suara goib, hingga kecelakaan misterius yang tak masuk akal. Pertanyaannya adalah, kenapa jalan ini begitu angker? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan mengapa sampai hari ini orang di sini masih percaya bahwa Santiong adalah satu titik paling berhantu di Kota Cimahi? Setiap kota memiliki cerita horornya tersendiri. Bandung punya rumah gurita, hantu ambulans, dan rumah kentang. Jakarta memiliki urban legend tentang Casablanca dan hantu Juru Kulit. Dan di Cimahi memiliki Jalan Santiong. Di siang hari, Jalan Santiong terlihat sangat tidak berbahaya. Lalu lalang kendaraan yang cukup ramai, orang berjalan kaki, dan suara anak-anak sekolah. Bahkan, warung makan di sudut jalan begitu ramai. Akan tetapi, ketika malam hari suasana itu menjadi mencekam. Jalanan yang sempit dan penerangan yang minim, serta pohon-pohon yang cukup besar, menciptakan bayangan yang panjang. Orang-orang lebih memilih memutar jalan ketimbang melewati Jalan Santiong. Santiong bukan hanya jalan, tetapi juga gerbang. Ketika kalian berani melewati Jalan Santiong, kalian harus siap berani melihat sesuatu apa yang berada di sana. Untuk memahami Santiong pada abad ini, kita harus menengok dulu Santiong pada abad 20, ketika Barat Belanda membuat pangkalan militer, rumah sakit, dan penjara, hingga penghubung antara jalur logistik. Banyak jalan di jalur Kota Cimahi yang dulunya dipakai sebagai jalur rahasia atau jalur khusus militer. Santiong diyakini menjadi salah satu dari jalan tersebut. Santiong dipakai untuk mengangkut tawanan perang menuju lokasi eksekusi. Tawanan yang meninggal di jalan sering ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Tanah di sekitar jalan itu diyakini menyerap darah dan penderitaannya, menciptakan energi negatif yang sulit hilang. Warga Cimahi percaya di beberapa titik Santiong dulunya adalah kuburan tak resmi, jenazah yang tak dikenal hingga korban konflik, atau orang buangan yang dibiarkan terkubur begitu saja. Dan yang membuat Santiong begitu angker adalah bukan karena kisah di masa lalu. Hingga kini, Jalan Santiong begitu terkenal dengan rawan kecelakaan. Dan banyak kisah tentang seorang pengendara motor ketika malam hari. Banyak pengendara motor yang mengalami kejadian aneh, terutama kejadian kendaraannya yang tiba-tiba mati sendiri. Padahal, motor itu masih sehat walafiat. Tidak kenapa-kenapa, akan tetapi ketika melewati sebuah Jalan Santiong Kota Cimahi, banyak yang mengalami sebuah kisah. Motor yang mati sendiri di dekat sebuah pohon yang menjulang menutupi separuh Jalan Santiong. Tapi bukan hanya itu. Yang menjadikan sebuah Jalan Santiong begitu angker adalah energi yang sangat negatif. Karena masa lalu di jalan itu kerap menjadi sebuah sebutan hangat bagi makhluk-makhluk gaib. Contohnya adalah sebagai eksekusi, penderitaan, dan kematian. Energi itu membekas dan menular pada siapapun yang melintas di Jalan Santiong.
dan keberadaannya pohon tua. Pohon besar yang berada di tengah-tengah jalan Santiong itu menjadi gerbang antara makhluk goib dan dunia manusia. Dan tentunya di situ juga memiliki penerangan yang minim. Gelap dan sepi menciptakan atmosfer yang sempurna bagi imajinasi manusia dan makhluk yang tak kasat mata untuk menampakkan diri. Santiong bukan hanya cerita masa lalu. Hingga kini, banyak warga Cimahi yang mengalami kejadian mistis di jalan ini. Banyak pengendara yang sering melihat sosok perempuan di pinggir jalan. Tetapi ketika ia mendekati seorang perempuan itu mendadak menghilang, entah kemana. Dan seorang warga di situ percaya bahwa ketika lepas lebih dari jam 12 malam, sering terdengar suara tangisan lirik dari seorang perempuan seperti kehilangan sesuatu. Ada seorang pengalaman dari ojek online. Ketika ia melewati jalan tersebut di jam 1 malam, ia mendapati sebuah kejadian mistis. Motornya begitu berat ketika melintasi pepohonan yang sangat besar itu. Ia merasa motornya sangat berat, seperti membonceng seseorang. Akan tetapi ketika ia melihat sebuah spion arah belakang, tidak ada siapapun yang menduduki jok belakang mereka. Jalan Santiong bukan hanya sekedar jalan pintas. Ia adalah kuburan yang resmi, saksi bisu penderitaan sekaligus panggung tragedi. Energi yang menumpuk di sana membentuk sebuah atmosfer sulit dijelaskan dengan logika maupun secara kasat mata. Apakah kisah itu hanyalah imajinasi yang lahir dari cerita-cerita lama, atau yang benar-benar tinggal di sana menjaga dan mungkin menunggu orang-orang yang berani untuk melewati jalan Santiong? Cerita-cerita yang bukan hanya mitos atau dongeng, melainkan dari cerita pribadi, mulut ke mulut. Warga sekitar Santiong percaya bahwa ketika seseorang melewati jalan Santiong di jam 12 malam ke atas, mereka akan mengalami gangguan, entah itu suara, penampakan, atau perasaan seolah sedang diawasi. Akan tetapi, benarkah semua orang mengalaminya? Mari kita dalami sebuah jalan Santiong. Jalan Santiong sekitar pukul jam 12 tengah malam. Udara Cimahi yang begitu sejuk akan tetapi sangat dingin dan menusuk ke dalam jiwa kalian. Jalan Santiong tampak sunyi, hanya sesekali ada suara anjing dari kejauhan. Lampu jalan yang minim bukan bayangan pohon besar dan menutupi jalan setengah jalan. Angin yang bertiup malam membawa aroma gelap dan sangat mencekam. Dari sebagian orang yang lewat jalan Santiong tengah malam bukan masalah besar. Akan tetapi bagi mereka yang sudah pernah merasakan kejadian aneh, jalan ini ibarat koridor goib, tempat dunia di mana dunia lain bertemu. Dan dari berbagai sumber dan kesaksian, muncul gambaran mengenai siapa saja penghuni goib di jalan ini. Ada wanita berbaju putih sering muncul menyeberang jalan secara tiba-tiba di depan para pengendara motor. Rambut panjang yang menutupi wajahnya dan gaun yang compang-camping kadang hanya berdiri di pinggir jalan. Terdapat juga suara anak kecil yang sedang menangis. Namun ketika dicari, ia tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Dan beberapa pengendara mengaku sempat melihat bocah yang duduk di tengah jalan lalu menghilang begitu saja. Tentu saja bukan hanya itu, terdapat juga bayangan hitam yang cukup besar. Warga menyebutnya sebagai penjaga jalur. Sosok setinggi hampir 2 meter, hitam pekat, tanpa wajah, energinya menekan dan membuat dada yang sesak. Dan juga sering terdengar suara tawanya seorang perempuan. Suara melengking yang biasanya terdengar di dekat telinga seorang pengendara. Tidak hanya memperlihatkan sebagai wujudnya, ia hanya memperlihatkan dan mewujudkan suaranya. Makhluk yang menyerupai seorang penumpang, tukang ojek yang pernah merasa motornya dinaiki seseorang.
Fenomena ini dianggap sebagai gangguan roh, interpretasi spiritual. Dari sudut pandang spiritual, Santiong dipercaya sebagai salah satu titik pertemuan garis ley atau jalur energi. Energi negatif yang terkumpul di lokasi itu menarik entitas goib, terutama roh yang penasaran. Dan beberapa paranormal mencoba membaca energi di Santiong menyebutkan adanya gerbang kecil yang terbuka. Gerbang ini tidak sepenuhnya portal besar, tapi cukup untuk membuat dunia manusia dan dunia goib saling tumpang tindih di sana. Ada cerita dari warga sekitar di Jalan Santiong. Ketika malam, terkadang ia mendengar suara langkah kaki dari depan rumahnya. Akan tetapi, ketika ia melihat ke depan rumahnya, tidak ada siapapun yang melangkah di depan rumahnya. Ia pun sering mendengar suara tangisan seperti seorang perempuan yang kesakitan ataupun kehilangan sesuatu. Ia tidak pernah berani untuk membuka jendela atau pintu rumahnya. Dan bukan hanya itu, tetangga dia pun sering mendengar hal yang sama. Ada cerita dari seorang bapak yang sudah tua di Jalan Santiong. Ketika ia masih muda, ia menceritakan pada saat pulang larut malam dari pekerjaannya, ia berjalan lebih cepat di Jalan Santiong. Ia mendengar suara langkah kaki tepat di belakangnya, dan ia merasa bahwa itu adalah temannya. Akan tetapi ketika ia melihat ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Dan akhirnya, bapak itu berlari dengan cukup kencang di jalan itu agar cepat keluar dari Jalan Santiong. Dan ada kisah yang cukup terkenal juga dari seorang tukang ojek. Salah satu tukang ojek, ya kita sebut saja Pak Rahmat. Ia mengalami kejadian yang sangat sulit untuk dilupakan. Ketika ia sedang menarik seseorang dari pasar, seorang penumpang meminta turun di dekat Jalan Santiong. Setelah ia antar, ia pun berbalik arah. Baru beberapa meter dari jalan itu, motornya terasa sangat berat, seperti ada yang menungganginya di belakang. Ia berpikir bahwa penumpang itu belum turun. Akan tetapi ketika ia melihat dari spion, tidak ada siapapun, itu kosong. Motor masih terasa sangat berat dan ia pun akhirnya berhenti. Tiba-tiba, ia mendengar suara perempuan tertawa sangat keras di dekat telinganya dan ia langsung menancapkan gas motornya dan tidak pernah menengok lagi ke belakang. Sejak saat itu Pak Rahmat berjanji tidak ingin melewati Jalan Santiong ketika lebih lari jam 10 malam. Ada juga saksi dari cerita seorang mahasiswa yang sering pulang larut malam. Ya, kita sebut saja ia Udin. Udin sering pulang lewat Santiong tengah malam. Di jalanan yang sangat sepi, ia hanya melihat satu motor di depannya. Akan tetapi, motor itu tiba-tiba terjatuh, padahal jalanan yang sangat mulus. Udin pun berhenti dan niat menolong seorang tersebut. Ketika ia menolong orang yang jatuh, ia melihat orang tersebut cukup bergemetar. Dan ia berbicara, ia melihat seorang sosok perempuan sedang menyeberang. Akan tetapi, si Udin tidak melihat siapapun. Ia sangat aneh. Pasti ia melihat sama-sama ke depan, tidak ada siapapun. Akhirnya ia pun mengantarkan pengemudi itu pulang. Akan tetapi, sejak saat itu Udin tidak pernah berani melewati Jalan Santiong itu sendirian lagi. Dan pada tahun 2010, beberapa komunitas supranatural pernah mencoba melakukan investigasi di Jalan Santiong. Mereka membawa kamera dan terekam suara hingga medium. Hasil yang didapati oleh supranatural itu adalah cukup mengerikan. Kamera yang mereka bawa menangkap bayangan putih melintas di atas pohon, padahal tidak ada orang di sana. Dan
Rekam suaranya pun merekam suara tangisan seorang perempuan. Anggota lainnya tiba-tiba kesurupan, berbicara dengan nada yang berbeda. Orang itu berbicara, "Ini tempat kami dan jangan ganggu kami." Sejak kejadian itu, komunitas tersebut menyatakan Santiong memang menyimpan energi yang sangat kuat. Mereka bahkan melarang warga-warganya untuk mencoba melakukan uji nyali sendirian karena khawatir bisa berakibat sangat buruk. Dan yang menariknya adalah, mengapa yang sering terjadi penampakan di Jalan Santiong adalah sesosok perempuan dengan menutupi wajahnya. Dan menurut kepercayaan lokal, energi kematian seorang perempuan yang meninggal secara tragis lebih mudah munculkan sosok yang gaib. Beberapa orang menduga bisa jadi di masa lalu itu adalah korban di jalur ini. Entah itu karena tawanan atau korban kecelakaan yang arwahnya belum tenang. Santiong bukan hanya sebuah kisah atau cerita ataupun mitos untuk menakut-nakuti. Terlalu banyak kesaksian dan terlalu banyak pengalaman yang saling melengkapi. Dan dasar pertanyaannya adalah, kalau benar ada penghuni di Santiong, siapa sebenarnya mereka? Dan mengapa mereka menampakkan diri? Dan apa yang mereka inginkan dari banyaknya pengendara? Siapakah sebenarnya sosok-sosok yang mendiami Jalan Santiong? Apakah mereka adalah roh penasaran? Atau ada kekuatan kuat yang lebih kuat, lebih gelap, atau lebih berbahaya? Malam di Santiong sering digambarkan sebagai malam yang tidak pernah sunyi. Walaupun tidak ada kendaraan yang lewat, sering terdengar bisikan halus, suara langkah yang sangat samar, atau bayangan yang melintas cepat di ujung jalan. Di balik kerindangnya pepohonan, ada nuansa sulit yang dijelaskan. Bukan sekedar gelap, tapi seakan-akan ada sesuatu yang hidup di jalan itu. Dan tentu saja, mengamati siapapun yang lewat. Bagi orang awam, mungkin itu hanyalah sebuah sugesti. Akan tetapi bagi seseorang yang peka, mereka tahu jalan itu penuh dengan entitas. Dan dari berbagai sumber dan kesaksian, muncul gambaran mengenai siapa saja penghuni goib di jalan ini. Ada wanita berbaju putih sering muncul menyeberang jalan secara tiba-tiba di depan para pengendara motor. Rambut panjang yang menutupi wajahnya dan gaun yang compang-camping kadang hanya berdiri di pinggir jalan. Terdapat juga suara anak kecil yang sedang menangis. Namun ketika dicari, ia tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Dan beberapa pengendara mengaku sempat melihat bocah yang duduk di tengah jalan, lalu menghilang begitu saja. Dan tentu saja bukan hanya itu, terdapat juga bayangan hitam yang cukup besar. Warga menyebutnya sebagai penjaga jalur. Sosok setinggi hampir 2 meter, hitam pekat, tanpa wajah, energinya menekan dan membuat dada yang sesak. Dan juga sering terdengar suara tawanya seorang perempuan. Suara melengking yang biasanya terdengar di dekat telinga seorang pengendara. Tidak hanya memperlihatkan sebagai wujudnya, ia hanya memperlihatkan dan mewujudkan suaranya. Makhluk yang menyerupai seorang penumpang, tukang ojek yang pernah merasa motornya dinaiki seseorang. Fenomena ini dianggap sebagai gangguan roh. Interpretasi spiritual. Dari sudut pandang spiritual, Santiong dipercaya sebagai salah satu titik pertemuan garis ley atau jalur energi. Energi negatif yang terkumpul di lokasi itu menarik entitas goib, terutama roh yang penasaran. Dan beberapa paranormal mencoba membaca energi di Santiong menyebutkan adanya gerbang kecil yang terbuka. Gerbang ini tidak sepenuhnya portal besar, tapi cukup untuk membuat dunia manusia dan dunia goib saling tumpang tindih di sana. Ada legenda beredar bahwa roh korban zaman dulu. Warga tua Cimahi percaya bahwa kawasan Santiong dulu pernah digunakan sebagai jalur transportasi di zaman kolonial.
Ada cerita samar bahwa jalur ini menjadi tempat eksekusi atau pembunuhan, dan bisa jadi juga sebagai pembuangan jenazah, terutama bagi yang meninggal secara tidak wajar. Dan roh itu tampaknya sangat-sangat tidak tenang. Dan yang anehnya, ada tempat ritual tersembunyi. Mendapat juga kabar pada tahun 1980 hingga tahun 1990, sebagian sudut bagian Santiong pernah dipakai untuk ritual mistis. Bukan hanya untuk pemanggilan ritual roh, akan tetapi juga pengorbanan hewan. Energi ritual semacam itu dipercaya meninggalkan pintu yang terbuka, yang membuat entitas dari dimensi lain betah untuk tinggal di sana. Dan ada saksi yang melihat sosok perempuan. Konon, pernah ada seorang perempuan yang muda menjadi korban kecelakaan tragis di jalur ini. Ia meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan sejak saat itu, perempuan itu menjadi wanita berbaju putih yang mulai sering terlihat. Dari kacamata psikologi, rasa takut di Santiong bisa dipicu oleh gesti yang kolektif. Banyaknya cerita seram membuat orang otomatis merasa takut saat melintas. Lingkungan yang fisik, cahaya lampu redup, jalan sepi, dan pohon besar yang menciptakan bayangan yang menyeramkan. Dan kelelahan mental, banyaknya pengendara yang melintas tengah malam dalam keadaan kondisi yang lelah, sehingga mulai berhalusinasi. Namun tetap saja, ada banyak kasus yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Misalnya, motor yang tiba-tiba mati dan suara yang tak jelas hingga orang yang jatuh pingsan tanpa sebab. Apakah sosok ini benar-benar roh penasaran atau ada sesuatu yang lebih berakar, lebih tua dan lebih kelam, yang sudah lama bersemayam di Jalan Santiong? Dan yang aneh, setiap terjadinya sebuah kecelakaan atau apapun itu di Jalan Santiong selalu terjadi di tempat yang sama, antara dekat AWC atau dekat dengan kuburan Santiong dan kuburan Islam dekat situ. Dan terkadang, kebanyakan tragedi kecelakaan itu menimbulkan sebuah tragedi mengenaskan. Para korban yang meninggal akibat kecelakaan tersebut atau tragedi lama yang memicu kejadian itu terus berulang di tempat yang sama. Banyak kejadian yang mengalaminya, dan terutama banyak kejadian asli yang sering terjadi di Santiong, terutama ketika mobil truk atau mobil bus dari kendaraan besar dari arah Jalan Parongpo yang melewati Jalan Santiong yang menuju kota Cimahi, kadang sering menimbulkan atau sering mengalami remblong, terutama pengendara bis dan truk. Banyak kecelakaan antara mobil, pengemudi bus dan truk yang blong dan menabrak beberapa pengendara lainnya yang berada di depannya. Banyak kejadian seperti itu di Jalan Santiong dan menimbulkan banyak korban. Apakah roh penasaran ini adalah korban dari kecelakaan tersebut atau dari hal-hal lainnya yang sudah bersemayam gitulah Jalan Santiong? Dan akibat kejadian ini, banyak warga Cimahi yang enggan melintas di Jalan Santiong saat malam dan lebih memilih memutar jalur meskipun jalur itu terbilang cukup sangat jauh. Dan beberapa paranormal pernah dipanggil untuk membersihkan lokasi tersebut. Akan tetapi, seorang warga percaya energi negatifnya yang terlalu kuat, yang kuat dan sangat kuat, bahkan tidak bisa cepat dihilangkan karena dengan begitu banyaknya kecelakaan yang sering terjadi di Santiong. Bahkan ada anggapan dari seorang warga Santiong bahwa jalur itu adalah jalur yang haus akan tumbal. Setiap tahunnya menimbulkan beberapa kejadian atau tragedi yang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut beberapa korban jiwa. Tragedi demi tragedi, korban demi korban, dan seakan Santiong tidak pernah puas. Tapi apa yang sebenarnya membuat jalan ini begitu berbahaya? Apakah karena faktor yang gaib? Atau ada sejarah kelam yang jauh di dalamnya
yang tertanam sejak lama. Dan kenapa jalan Santiong itu bisa begitu menyeramkan? Apakah hanya karena kebetulan? Apa karena kondisi jalan yang begitu gelap dan sepi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dan bersejarah yang kelam? Tragedi berdarah dan energi gaib yang tertanam di sana selama puluhan tahun. Ketika peneliti sebuah urban legend, kita perlu membedakan antara faktor logis dan faktor yang mistis. Jalan Santiong relatif sempit dan banyak tikungan tajam. Penatangan jalan ini membuat pandangan terbatas di malam hari. Pohon besar di sisi jalan yang menghalangi cahaya menciptakan bayangan yang aneh. Faktor belahan bandara memicu banyaknya bandara yang berhalusinasi. Dan faktor mistisnya adalah munculnya penampakan sosok wanita, anak kecil, atau makhluk yang tak pernah dikenal. Staf motor yang mati mendadak tanpa alasan teknis. Korban kecelakaan yang mengaku melihat bayangannya menyeberang. Suara tangisan misterius yang tidak pernah bisa dijelaskan. Kedua faktor ini berjalan, dan yang paling menarik adalah justru ikut bercampuran. Secara logis dan goib, inilah Santiong yang masih menjadi misteri dan sulit untuk dibongkar. Beberapa sumber lokal percaya bahwa Santiong dulunya adalah sebuah area pemakaman yang tak resmi pada zaman kolonial. Saat pembangunan jalan dilakukan, sebagian kuburan itu tersentuh tanpa ritual pemindahan. Dalam tradisi Sunda, tanah yang pernah menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia dianggap sangat sakral. Jika diganggu tanpa izin, maka roh-rohnya yang belum tenang bisa mengganggu. Ada juga cerita bahwa jalur Santiong digunakan pada masa agresi militer sebagai rute yang sangat rahasia, dan beberapa prajurit yang gugur di wilayah itu. Sehingga bukan hanya kuburan, akan tetapi juga darah yang tertumpah menjadi bagian dari sejarah. Mereka percaya bahwa Santiong adalah tempat yang jadi suatu area persinggahan makhluk halus. Dan menurut kepercayaan yang lokal, setiap kota memiliki titik tertentu yang menjadi pusat energi goib. Ada yang menyebutkan bahwa Santiong dihuni oleh sosok perempuan berambut panjang yang menutupi wajahnya, yang dulunya adalah korban kecelakaan tragis. Ada pula yang bilang sosok anak kecil yang terlihat tenang ada di tengah jalan dan tertabrak di daerah situ. Dan menariknya, beberapa kesaksian saling mirip dan meskipun dari orang yang berbeda. Artinya, Santiong bukan hanya sekedar sugesti, tapi ada fenomena yang berulang kali dan cukup konsisten. Dan apakah ada dampak psikologi dan sosial? Rasa takut yang sangat kolektif, Santiong menjadi simbol ketakutan bersama warga Cimahi. Bahkan yang belum pernah mengalami langsung pun sudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang beredar. Pengaruh dan ekonomi pun beberapa ojek online atau sopir enggan melewati jalur ini ketika malam hari, membuat ongkos perjalanan menjadi sangat lebih mahal. Cerita horor Santiong akhirnya masuk dalam obrolan sehari-hari, menjadi bagian dari identitas Cimahi yang dari sebagian kotanya cukup misteri. Jalan Santiong bukan hanya sekedar jalur penghubung kecil di Cimahi. Ia adalah perpaduan antara sejarah kelam, tragedi nyata, dan misteri yang sangat gaib. Sejarahnya menyimpan begitu banyak jejak pemakaman lama, kemungkinan tragedi pada saat masa perang. Realitasnya menunjukkan bahwa banyak kecelakaan misterius yang sulit dijelaskan. Kesamaan pola dan penampakan yang konsisten dari perempuan hingga tangisan. Semua itu menjadikan Santiong bukan hanya sekedar tempat yang sangat angker, melainkan simbol dari berapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia goib. Jadi, lain kali ketika kalian melewati jalan Cimahi dan harus melewati jalan Santiong, ingatlah kisah ini. Jangan lengah dan jangan pernah bengong sekali. Karena di balik banyaknya pohon di tikungan sepi atau di jalan Santiong, mungkin saja ada mata yang mengawasi kalian. Santiong bukan hanya sekedar jalan, ia adalah jalan dengan penuh misteri. Dan itulah kisah gelap di Jalan Santiong, salah satu urban legend paling menyeramkan di kota Cimahi. Kalau menurut kalian, apakah semua ini hanyalah sebuah kebetulan
atau memang ada kekuatan goib yang mempunyai jalan ini? Tulis pendapat kalian di komentar, karena setiap cerita dari kalian akan menambah misteri yang semakin dalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan cerita ini. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu tentang kisah horor di Santiong. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan cerita mistis berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi orang pertama yang mendengar kisah seram terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, dan ingatlah, setiap tempat mempunyai misteri, tapi tidak semua orang berani mengungkapkan